Kasus kematian Raden Adante atau Dante, anak artis Tamara Tiasmara dan musikus Angger Dimas pada 27 Januari lalu masih berselimut misteri. Bocah 6 tahun itu diduga tewas akibat ditenggelamkan di sebuah kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur oleh kekasih ibunya, Yuda Arfandi. Dalam rekaman kamera pengintai CCTV di lokasi kejadian, terungkap Yuda menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Setelah dilakukan gelar perkara dengan sejumlah alat bukti, Yuda akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana. Kami sudah menerapkan pasal 340 yang mana ini merupakan pasal daripada pembunuhan berencana. Untuk masalah pembuktiannya, indikasi ada pembunuhan berencana kami sudah terapkan. Kami akan nanti perkuat dengan keterangan saksi maupun ahli, termasuk kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang memiliki sertifikasi untuk melatih renang ataupun ahli di bidang renang. Setelah Yuda ditetapkan sebagai tersangka, nama ibunda Dante, Tamara Tiasmara, tak lepas dari sorotan. Sejumlah fakta tentang Tamara yang dikait-kaitkan dengan peristiwa meninggalnya Dante pun menyeruak ke publik. Di antaranya soal kedatangan Tamara ke kolam renang yang menjadi lokasi kejadian sepekan sebelum peristiwa duka itu. Bahwa 1 minggu sebelum kejadian, ibu korban, saudari Tamara beserta tersangka mengecek tempat kolam renang tersebut, mengecek fasilitas air dan seluruh fasilitas yang ada di kolam renang tersebut. Sehingga setelah itu baru diputuskan bahwa akan melaksanakan latihan renang di kolam tersebut. Fakta itu pun sontak memantik spekulasi beragam. Apakah kedatangannya ada hubungannya dengan peristiwa terenggutnya nyawa sang anak? Dan inilah jawaban Tamara. Saya selalu melakukan survei di mana tempat yang belum saya pernah kunjungi. Entah itu kolam renang, playground, apapun itu. Jangankan itu, saya aja kalau mau makan dulu nih, misalkan mau bikin acara, saya pasti survei dulu tempatnya. Tak berhenti di situ, Tamara kembali diuji soal kepekaannya terhadap sang buah hati. Pernyataan Tamara tentang Dante yang disebutnya bisa berenang seperti dimentahkan oleh mantan suaminya yang juga ayah Dante, Angger Dimas. Angger Dimas meyakini bahwa anak laki-lakinya itu tak bisa dan tak suka berenang. Setahu saya sih nggak bisa ya. Setahu saya tuh Dante itu masih di kelas survival kalau di sekolahnya itu. Yang mana bagaimana tuh ada kolam, saya lupa ya, kolam itu kalau nggak salah 80 cm, itu masih kolam dangkal dan itu masih digendong. Tamara pun kembali menepis dugaan-dugaan yang dianggap menyudutkan dirinya itu. Kalau misalkan dia takut renang, pasti dia nggak akan mau lihat air, apalagi trauma. Trauma itu lihat air dikit udah nangis pasti, gitu. Jadi kayak saya bingung sih sama orang-orang yang tidak tahu update terkininya Dante. Ibunda Tamara juga turut melakukan pembelaan atas tudingan-tudingan miring yang mengarah pada anaknya. Anak saya tuh lebih tahu anak saya. Tapi Ibu, seberapa persen Ibu menitipkan anak ini kepada tersangka? Saya itu, Mbak, percaya sama dia. Kalau nggak percaya, saya tuh nggak mungkin titipin. Bahkan dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung. Coba, ya kan saya jadi percaya sama dia. Sudah 2 kali loh dia berenang, saya kasih ke dia. Sekali lagi misalkan cucu saya tuh nggak suka, apa takut, baik takut air, apa takut sama orang itu yang tersangka, nggak mungkin cucu saya tuh nggak cerita sama saya. Dia selalu happy. Oh iya, Amane, aku mau berenang sama
sama tersangka. Dia happy. Aku bisa berenang. Aku udah kehilangan cucu. Ya, ibu mana yang tak tercabik hatinya ketika kehilangan buah hati untuk selamanya. Begitu juga dengan Tamara Tiasmara yang tak bisa lagi mendekap Dante, anak semata wayangnya. Namun tak lepas dari duka lara itu, ada kasus hukum atas hilangnya nyawa Dante yang harus diungkap secara tuntas. Justice for Dante. Siapapun yang terbukti bersalah atas kematian bocah di bawah umur itu tak boleh lepas dari jerat hukum.